sahabatku, salam pejuang singkong super jumbo. Oke, ini ada pertanyaan dari salah satu subscriber saya. Udah pakai perangsang, waktu dipanen umbinya kok nggak muser. Nah, ini yang saya akan bahas sahabatku ya. Karena yang pertama ini yang jelas kita lihat dulu kondisi atau kendalanya. Banyak sekali kendala pada tanaman singkong itu sahabatku ya. Kendala yang pertama adalah penyakit. Tanaman singkong bagian kecil terserang penyakit itu tidak mati sahabatku ya, tapi efeknya nanti sebagian bakal buahnya akan berkurang. Terus yang kedua yaitu karena serangan hama. Nah, ini serangan hama ini juga akibatnya ini sangat buruk sahabatku ya. Nah, biasanya serangan hama ini pada tanaman singkong itu hama jangkrik. Hama jangkrik itu memakan sebagian akarnya. Jadi untuk bakal buahnya yang akan jadi buah dia dimakan oleh hama jangkrik tersebut dan akhirnya sebagian buahnya akan hilang. Terus untuk yang selanjutnya yaitu karena pemupukan sahabatku ya. Faktor pemupukan itu sangat penting. Banyak petani yang ingin umbinya muser tapi cara pemupukannya ngawur. Nah, itu tidak bisa dipungkiri sahabatku ya, terkadang menyebabkan penyakit baru, penyakit akar. Kalau tanaman singkong dipupuk sebagian akarnya itu rusak, itu terkadang tanaman tidak terlihat rusaknya. Itu yang termasuk menyebabkan bakal umbinya yang akan jadi umbi terus terserang oleh sebagian oleh penyakit. Nah, terus mengakibatkan buahnya cuma menyamping saja. Terus untuk yang berikutnya yaitu pemilihan bibit. Pada setiap tanaman singkong pada satu lahan itu tidak semua bibit itu bagus. Pasti ada bibit yang kurang bagus, biasanya dari bibit-bibit yang muda, bibit-bibit yang jarang-jarang seperti ini matanya. Pasti itu ada kecampurannya, bahkan kecampurannya sampai mencapai 50%. Apalagi dipanen di usia muda. Hal penting yang perlu juga diperhatikan pemilihan bibit. Diusahakan bibit itu bibit yang tua, yang matanya rapat. Penyebab berikutnya yaitu pengobatan atau penyemprotan. Penyemprotannya masih menggunakan pembeku. Pembeku itu juga efeknya lumayan buruk. Tanaman tidak mati kena pembeku, tapi sebagian akarnya ada yang rusak, bahkan akar serabutnya bisa habis seperti tercukur. Oleh sebab itu kalau bisa kurangi penggunaan pembeku. Kalau untuk tanaman saya ini sahabat ya, saya juga enggak terlalu telaten banget. Saya kerjanya sukanya yang cepet-cepet saja, yang bras. Yang penting cepet, nanti hasilnya juga lumayan. Kalaupun umbinya nggak bisa muser, untuk bobotnya bisa kok mengimbangi yang umbinya muser, asalkan perawatan berikutnya itu maksimal. Paling fatal kalau musim hama uret, harus cepat diobati sahabat tuh ya. Nah, hama uret itu menyerang akar. Tanaman tidak terlihat mati, tapi sebenarnya akarnya banyak yang hilang. Berbeda kalau tanaman cabai maupun tanaman sayuran, sebagian akarnya rusak itu sudah sangat terlihat. Kalau tanaman singkong itu enggak. Jadi kita itu harus benar-benar teliti. Oleh sebab itu waktu dipanen enggak sesuai dengan faktanya, harapannya umbinya bisa muser, ternyata nggak bisa muter. Itulah penyebabnya. Kita mungkin bisa lihat untuk kondisi singkong saya. Di singkong tua pun juga masih banyak kendala sahabat ya, terutama kendala kalau singkong tua. Nah, ini tikus, ini juga karena salah satu penyebabnya ini karena tumbukan bonggol. Juga di sini banyak sekali jangkriknya, dasar jangkrik, hahaha. Gasir ini sahabat ya. Nah, ini juga merusak sahabat ya. Ini kalau bisa sebenarnya diobati, bisa menggunakan insektisida.
maupun pakai cara-cara yang lain. Nah ini jangkrik, bahkan ya ada juga yang terserang penyakit. Kalau untuk tanaman singkong Garuda ini sebagian kecil terserang penyakit, dia tidak mati, dia bisa bertahan, tapi mau nggak mau efeknya ya ke buahnya. Oke, sekian dulu Wawan Pratama 22. Salam pejuang singkong super jumbo.